membahas mengenai teori stilistika. Kajian stilistika merupakan bentuk kajian yang menggunakan pendekatan objektif. Kajian stilistika digunakan untuk memudahkan menikmati, memahami, dan menghayati sistem tanda yang digunakan dalam suatu karya sastra yang berfungsi untuk mengetahui ungkapan ekspresif yang ingin diungkapkan oleh pengarang. Melalui pendekatan stilistika dapat dijelaskan interaksi yang rumit antara bentuk dan makna yang sering luput dari perhatian dan pengamatan pada kritikus karya sastra. Sebab kajian stilistika dalam sastra melihat bagaimana unsur-unsur bahasa digunakan untuk melahirkan pesan-pesan dalam karya sastra. Dengan kata lain, kajian stilistika berhubungan dengan pengkajian pola-pola bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam tes sastra secara khas. Karya sastra pada analisis stilistika memiliki kaitan erat dengan bahasa yang menjadi medium utamanya. Dalam karya sastra, khususnya puisi, bahasa merupakan sebuah media yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan perasaannya mengenai suatu hal. Sejalan dengan ini, Pateda mengatakan bahwa penulis karya sastra pandai sekali memilih kata yang mengandung makna afektif sehingga pembaca terharu, jengkel, sedih, gembira, atau tertawa membaca karangan tersebut. Diksi merupakan unsur leksikal dalam gaya bahasa. Diksi mengacu pada pengertian, penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh pengarang. Mengingat karya sastra adalah dunia kata, komunikasi dilakukan dan ditafsirkan lewat kata-kata. Pemilihan kata-kata tersebut tentunya melewati pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memperoleh efek ketepatan dan efek keindahan. Pemilihan kata dalam hal itu disebut diksi. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara atau menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau membaca. Kemudian, kita akan masuk dalam topik bahasan utama kita, yaitu kajian stilistika dalam puisi, kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus, karya Chairil Anwar. Yang pertama, aspek bunyi bahasa dalam puisi, kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus. Yang pertama, Karawang Bekasi. Pada bait pertama, puisi Karawang Bekasi mengandung bunyi yang semacam atau sama. Pada bait 1 terdapat asonansi A dan I, dan juga terdapat sajak awal, tengah, dan akhir yang sama, yaitu I. Asonansi A dan I juga terlihat pada bait kedua. Namun sajak yang digunakan tidak senada. Hal itu dapat teman-teman lihat pada puisi Karawang Bekasi. Yang kedua, aku. Pada puisi tersebut dapat ditemukan adanya persamaan bunyi U pada kata waktuku, ku mau, merayu, dan itu. Persamaan bunyi vokal seperti itu disebut asonansi. Pada baris 6 dan 7 dapat ditemukan persamaan bunyi eng pada kata binatang, jalang, dan terbuang. Persamaan bunyi konsonan seperti itu disebut aliterasi. Yang ketiga, kepada peminta-minta. Pada bait pertama baris pertama terdapat asonansi A dan aliterasi K. Di baris kedua terdapat asonansi A, menyerahkan, dan segala, dosa. Begitu juga pada baris ketiga masih terdapat asonansi A secara berturut-turut. Tapi, jangan, tentang, lagi, aku. Sedangkan pada bait kedua juga masih banyak terdapat asonansi A dan E pada baris ketiga. Yang kedua, pemakaian gaya bahasa dalam puisi, kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus, karya Chairil Anwar. Yang pertama, Karawang Bekasi. Metafora adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. Hal ini terlihat pada kutipan puisinya, yaitu aku sekarang api, aku sekarang laut. Di sini sang penyair mengibaratkan dirinya seperti laut dan api. Karena api cenderung mempunyai hawa yang panas yang bias membakar sesuatu, sedangkan mempunyai sifat seperti laut karena laut selalu bergelombang dikala ada ombak datang menghadang dan kadangkala bisa tenang, sehingga menimbulkan kedamaian jika kita memandangnya. Personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah layaknya manusia. Pada puisi Karawang Bekasi, hal ini tampak pada kutipan puisinya, yaitu kami sekarang mayat, berikan kami arti. Pada puisi ini tersirat makna seakan-akan mayat yang secara sifat tidak dapat berbicara
bergerak, tapi oleh pengarang, mayat tersebut dibuat seolah-olah dapat berbicara seperti manusia hidup. Yang kedua, aku. Pada bait puisi, aku ini binatang jalang, menunjukkan bahwa terdapat gaya bahasa simbolik yang melukiskan suatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Dalam kalimat ini menyatakan dengan jelas bahwa penulislah yang seolah-olah menjadi ukuran masyarakat pada masanya. Namun, apabila bait tersebut digabungkan dengan bait selanjutnya, dari kumpulannya yang terbuang, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat majas fable yang menyatakan perilaku binatang sebagai manusia yang dapat berpikir dan bertutur kata. Yang ketiga, kepada peminta-minta. Dalam puisi Kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar, terdapat bahasa figuratif yang muncul, yaitu pada baris keempat dan ke-20, merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebihan. Muncul majas hiperbola dari kata nanti darahku jadi beku. Selain itu pula, muncul majas repetisi pada baris 1 dan baris 18. Terjadi pengulangan pada kata baik, dalam konteksnya yaitu baik aku akan menghadap dia. Kemudian, penggunaan diksi dalam puisi Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus karya Chairil Anwar. Yang pertama, Karawang Bekasi. Pemilihan kata yang digunakan oleh sang penyair pada karya Karawang Bekasi yang terdapat pada kalimat kami yang terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Pada kata terbaring mempunyai makna denotasi tidur terlentang, tetapi sang penyair menggunakan kata terbaring yang mempunyai makna konotasi meninggal dunia atau kematian. Yang kedua, aku. Kalau sampai waktuku. Pemilihan kata pada kata kalau sampai waktuku yang bermakna konotasi berarti penyair mengungkapkan bahwa kalau hari ajalnya tiba atau arti lainnya jikalau aku ini mati. Pada bait, baik-baik aku akan menghadap, dia menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan lagi tentang aku, nanti darahku jadi beku. Nah, pada bait ini mengandung makna konotasi karena sumu itu menunjukkan bahwa orang yang sadar kepada dosa-dosanya itu rasanya sangat sakit dan menderita. Rasa dosa yang begitu hebat sehingga mengganggu sampai ke mimpi. Si aku berjanji akan selalu mengingat Tuhan dan menyerahkan dirinya. Ia sudah sadar dan merasa betul-betul bersalah, maka ia sangat tersiksa bila ditentang lagi atau diperingatkan akan dosa-dosanya, membuat ia mati ketakutan karena dosanya tersebut.